Nilai rupiah makin turun. Saat kita syuting video ini, $1 itu setara sama dengan 18.083, jadi 18.083 rupiah. Nah, tapi kalau besok atau nanti Nggak setelah mungkin. kita upload gitu, kok beda atau bedanya ini turun lagi atau malah kita menguat, itu kita nggak tahu. Kali ini kita akan bahas bagaimana solusinya atau mungkin coping mechanism supaya kita bisa survive di masa mendatang atau ya buat survive besok itu juga bisa gitu. Bersama saya Ibra dan teman saya ini. Halo, namaku Mili. Mulai dari dampak ke individu. Nah, jadi kira-kira Mili tahu nggak apa tuh dampak ke individu, misalnya kalau dolar naik tapi rupiahnya turun tuh gimana tuh? Aku kan mahasiswa yang sekarang lagi sekolah di Belanda, cuman kebetulan Hmm. lagi di Indonesia sekarang. Hmm. Dan yang paling signifikan adalah karena rupiah itu melemah, jadi otomatis kurs-kurs yang lain tuh obviously juga tambah tinggi. Contohnya, karena di Belanda pakai euro, euro itu bulan lalu, nggak usah bulan lalu, 2 bulan lalu itu masih 19.000 sekian gitu. Sekarang udah hampir nyentuh 21.000. Oke, Jadi 21.000. dengan euro yang sama, dengan belanja yang sama, dengan keju yang sama, dengan semua barang yang sama di sana. Cuman di sini uang yang harus dikeluarkan tuh hampir 20-30%. Padahal di sana barangnya tetap sama semua, cuman di sini untuk orang tua aku ngirim uang itu jauh lebih tinggi yang harus dikeluarkan. Itu Iya, iya, sih. iya, karena nilai tukarnya kita melemah gitu ya. Betul, betul, Nah, kalau betul. di POV-ku ya guys ya, jadi itu milih tadi POV kuliah di luar negeri. Nah, kalau saya di Mm-mm. dalam negeri ini tuh yang paling ngaruh ya guys ya, jangan kok kalian kebelet bilang lah kita makan tempe nggak bayar pakai dolar. Bayar pakai dolar kita tuh ya. Bener, 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 Karena bener, bener. ternyata kedelai itu kita impor dari US, salah satunya itu Bener loh. guys. Aneh loh, Bener, kita itu aneh banget. tanah ditanam biji bisa tumbuh kok kita malah nggak nanam sendiri kedelai Iya. gitu. Sekarang saya yakin teman-teman thinker sekarang itu paling nggak punya Steam di komputer atau PC-nya. Nah, Steam itu kan kita beli game ya guys, atau Epic Games lah. Beli games itu bener kita bayarnya bisa pakai rupiah, misalnya pakai platform Dana gitu misalnya kan. Mm-mm. Nah, tapi masalahnya Tapi kan tetap dikonversikan. mereka ini pakai kurs ya yang internasional yang diakui kan dolar. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu ada game, misalnya saya ambil contoh GTA misal. Hmm. GTA kalau di Steam mungkin di tahun 2018 itu sekitar 400.000, sekarang 600.000. Kayak gitu ngaruhnya. Nah, itu kan Iya. teman-teman bayar pakai dolar, cuman mukanya aja rupiah kayak gitu Bener, loh. bener. Dan masalahnya itu Mhm. adalah, yes, itu meningkat semua, Mhm. cuman masalahnya gajinya itu nggak meningkat. Pertumbuhan Pertumbuhan ekonominya ekonomi itu itu lebih lamban, lebih lamban. betul. Jadi kalau dibandingkan di luar negeri tadi, meskipun kita juga kena efek geopolitik, Mhm. tapi paling nggak di sana untuk biaya hidupnya tuh masih bisa, mungkin kurang dikit, cuman nggak sampai yang sangat kesulitan. Mhm. Sedangkan di sini naiknya tuh hampir hampir 30%, Mhm. tapi gajinya nggak naik. Itu tentang pertumbuhan ekonomi di kita, di Indonesia tuh kenapa kok lambat. Nah, pertama kalau di sektor pegawai swasta, Mhm. jadi kalau di pegawai swasta kan harapannya menerima peningkatan gaji itu kalau nggak dari pengalaman misalnya ya kan, itu dari promosi yang memang ditawarkan sama perusahaannya langsung, atau ya dari update kebijakan ketenagakerjaan yang kayak, "Oh ini UMR naik nih, UMR naik." Nah, dari 3 harapan itu. Nah, tapi masalahnya kan kalau pegawai swasta itu dia ngikut sama bagaimana sehat atau enggak sehatnya perusahaan tempat dia kerja gitu loh. Nah, misalnya perusahaan tempat dia kerja itu memproduksi kertas lah misal, memproduksi Mhm. kertas. Dia kerjanya di situ jadi teknisi mesin apa gitu. Nah, kertas ini bahan bakunya kan ya pohon, kayu, apa gitu kan. Kalau itu impor dari luar negeri, berarti kan perusahaan harus bayar pakai dolar. Mhm. Dan akhirnya mereka keluar uang lebih banyak karena misalnya 1 kilo kayu itu sekarang lebih mahal daripada tahun yang kemarin. Nah, akhirnya uang perusahaan itu kepakai buat operasional. Betul. Akhirnya pertumbuhan untuk menggaji pegawai itu ya kayak, "Waduh kita nggak bisa nih gaji." Mungkin perlu efisiensi malah. Jadi mungkin ketika dolar itu naik, harga-harga rupiah itu jadi mahal, kayak beli tempe mahal, beli apa misalnya bensin mahal, beli beras mahal. Gaji mereka sebagai pegawai itu nggak bisa ikutan naik karena ya perusahaan butuh survive dulu baru karyawannya bisa survive kan kayak gitu kan. Betul, karena yang paling mudah untuk company survive adalah dengan lay off pegawai-pegawainya. Itu adalah yang Efisiensi. paling Heeh. cepat. Nah, selanjutnya dampak ke UMKM.
bisnis Mhm, kecil. Jadi mungkin teman-teman Thinkers, lah tadi kan contohnya perusahaan yang gede-gede gitu. mhm, Nah mhm. sekarang UMKM, milih kira-kira tahu nggak gimana alurnya tuh kalau Nah, Kakak ke UMKM? jadi kalau menurutku ya, Mmm, selama ini kita kira kayak, oh kita kira dari bahan baku, terus tiba-tiba langsung jadi barang jadi, kan nggak mhm, mungkin. mhm, Kenapa semuanya tuh terasa mahal, karena mhm, yang tadinya dari bahan baku, terus kan harus dikirim ke distributor, terus dari distributor mhm, sampai ke end consumer kan. mhm, Nah, itu dari titik A sampai titik akhir, itu kan pasti harus dikirim kan. mhm, Dan karena harus dikirim, dikirimnya pakai apa? Pakai bensin, tapi mhm, bensinnya juga naik. mhm, Jadi itu mhm. adalah kayak hal-hal kecil yang mungkin kita nggak kira kayak akan ngefek Oh, ke iya iya UMKM, iya. tapi ternyata hal-hal kecil dari sebatas transportasi dari Mhm, bahan baku ke akhir ke end consumer mhm, itu kena semua, mhm. Dari gitu faktor sih. bensin tadi ya kalau Iya, nah, kan nggak kepikiran itu. ada juga tuh yang mungkin teman-teman nggak kepikir tuh gini, mungkin tetangga sebelahmu jual pop es gitu kan atau Mhm, jual seblak gitu. Nah, mari kita dalami, pop es itu seblak itu mengandung gula ya kan. mhm, Nah, gulanya misal kalau kita nggak pakai gula dalam negeri, kita impor misalkan ada berita kapan hari yang, Pak siapa itu impor gula. Nah, mmm, itu berarti kan kemungkinan ada kuota gula-gula imporan yang harus menyebar di lingkup masyarakat, yang masyarakat ini entah pakai untuk konsumsi atau jualan. Nah, kalau dipakai jualan, kalian beli seblak, beli apa itu, pop es apa, itu ya tadinya orang ini kulaan dengan harga gula yang sekian ribu sekarang jadi lebih mahal. mhm, Karena memang betul, kurs rupiahnya itu melemah. Nah, itu dampak ke UMKM. Jadi betul. apapun lah, kalian mungkin apa, beli beli rokok misalnya, Mhm, beli apa, semua itu ngaruh, beli kaos dari mhm, TikTok Shop atau apa itu juga betul. ngaruh. Jadi kayak bisnis kecil pun ngaruh, yang kalian konsumsi langsung ke mulut atau ke tubuh kalian tuh juga langsung ngaruh gitu. Heeh, karena tadi kan kita bahasnya udah bensin kan. Sekarang kan Pak Ibra ngomongin tentang kayak pop ice misalnya. Mmm, Atau seblak yang tadinya gulanya dari harga sekian jadinya naik. Cuman pop ice itu kan dibungkus pakai plastik, mhm. dan bungkusannya itu kan dibungkus pakai mesin, Oh, iya dan iya iya mesinnya iya. ini Pakai itu dari bensin, im pakai it oli. iya pakai itu, Heeh, dan itu juga impor mesinnya. betul. Mesinnya aja impor gitu kan. Iya, makanya jadi kayak yang kita kira pop ice yang tadinya cuma 1.000 lah misalnya, terus tiba-tiba Heeh. sekarang semuanya naik. Jadi kan otomatis kalau misalnya kita mesti beli mesin baru, mesinnya juga Masuk ikut akal masuk akal. mahal, Masuk akal masuk akal masuk akal. gitu. Habis itu mungkin aku mau geser ke nasib anak muda dan mungkin teman-teman yang belum kerja, calon pekerja gitu. Mhm, Mungkin aku duluan ya ngasih opini. Jadi itu silakan. kalau anak muda sekarang yang teman-teman kok masih kuliah, mungkin nasib yang kalian hadapi, pengeluaran kalian bakal lebih tinggi, sehingga kalian harus kontrol kayak mungkin kurangi kuantitasnya. Ya jadi agak puasa dikit gitu. Terus mungkin kalau di calon pekerja atau orang-orang yang di usia produktif, belum kerja tapi harus bekerja gitu kan, itu, pertama jelas coba cari kerjaan yang kalian tuh seenggaknya punya kuota lah di dompet kalian. Karena yang dibutuhkan itu sekarang survival. Nah, kalau kalian survive seenggaknya nanti ketemu lah mungkin sisa uang atau apa itu dipakai buat ya mungkin apa, ke instrumen investasi atau kalian mau puterin lagi jadi apa misalnya, "Oh, aku hari ini let's say di kabupaten mana gitu, dapat gaji 2.500.000 gitu. Terus kalian pakai hidup biasanya 2.300.000 tabungan 200 gitu. Ini kalian tambahin tabungannya, biar apa, nanti ke depannya tuh kita masih nggak tahu pasti atau nggak pasti rupiah kita melemah atau menguat gitu loh. Nah, Betul, seenggaknya kalian harus lebih banyakin, safety net atau ya uang daruratnya kalian gitu loh, biar benar. biar safe. Nah, itu mungkin yang bisa aku kasih pendapat ya, kalau milih ada nggak Mhm. misalnya dari apa gitu misalnya? Iya, kurang lebih, sama sih kayak Sama Ibra, ya? karena dana darurat itu sangat penting meskipun untuk aku yang sekolah di luar, Mhm, itu kita nggak akan pernah tahu akan apa yang akan terjadi di masa depan gitu. mhm, Karena untuk mungkin di sini kita lihatnya rupiah semakin menurun, cuman kalau di posisiku yang di Belanda itu kan, contohnya perang US itu sangat mhm mhm. ngefek ke harga-harga di Eropa, Sepakat sepakat. karena itu juga main impor juga kan kalau di Eropa. Kita Mmm. nggak akan pernah tahu gitu. Jadi gitu ya Thinkers, kesimpulannya tuh kalian bisa perbanyak safety net, kalau belum punya kerjaan berarti cari kerjaan, gimana caranya uang itu masuk ke dompet kalian. Kalau udah masuk, udah punya gitu kan, dikasih spare sisa-sisa buat dana darurat, karena ke depannya belum tahu bakal gimana, bisa jadi
besok kita bangun tidur misalnya beras sekilo 50.000, nah itu kan Kaget. makan apa gitu kan. Jadi perlu safety net gitu. Perlu juga putar uang yang gimana caranya kalian bisa sat-set putar uang, dapat untung dari situ. Terus, ya perbanyak skill, terutama di era kayak gini tuh orang pada punya ijazah semua, jadi kalian nggak punya ciri khas tuh bakal nggak dapat kerjaan gitu kan, nggak Betul. dapat kesempatan karena nggak punya ciri khas. Jadi bisa belajar tentang personal branding atau apapun di YouTube kita Wise Passion kayak gitu ya, Ya. Thinkers ya. Kita tutup dulu, saya Ibra dan siapa nih? Milih. Oke, see you Thinkers, dadah. Dadah.